Halo guys, kembali lagi di channel Yende Storyland. Di video kali ini saya akan mendongeng sebuah film berjudul Tactical Force yang dirilis pada tahun gak tahu. Film ini menceritakan tentang perjuangan tim SWAT melawan dua kelompok mafia namun tanpa senjata. Gimana kisah selanjutnya? Mari kita simak alur ceritanya. Gak bisa bahasa Inggris. Film dimulai di sebuah Alfamart, di mana sekelompok pria bertopeng tiba-tiba datang menodongkan senjata ke semua pengunjung tempat tersebut. Kemudian mereka mulai merampok dan menyandra salah satu polisi yang kebetulan sedang berjaga di tempat itu. Sementara itu di luar, seorang polisi mencoba bernegosiasi dengan salah satu pemimpin perampok dengan menggunakan radio yang tersambung ke tempat kejadian. Tak lama berselang, seorang kepala SWAT bernama Cat tiba. Ia segera mengambil alih pembicaraan dan memberitahukan bahwa ia beserta timnya akan masuk ke dalam supermarket tersebut. Alright, let's have it. Who the fuck are you and what do you shit out of you folks and throw your asses in jail? You're coming in. Sedangkan para perampok yang mengetahui tim SWAT akan datang mulai menyandra para pengunjung. Singkat cerita, Cat, Han, Janard, dan Blanco bertemu para perampok yang membawa sendara. Mereka berhasil membebaskan para sandera namun dengan cara yang brutal. Cowboy, put it down. Di keesokan paginya, Cat beserta rekan timnya dipanggil oleh pimpinan. Cat mengira bahwa mereka diberi penghargaan, namun setelah bertemu pemimpin, mereka mendapatkan omelan. Cat beserta anak buahnya mendapatkan teguran keras karena merusak properti, membunuh tersangka, dan melukai korban. Karena kejadian tersebut, Cat beserta timnya dihukum untuk belajar mengenai penyelamatan sandera. All day long, wounded, hostages, $1,000 in property damage. What the fuck is that? Cat beserta rekan timnya mulai belajar mengenai dasar-dasar penyelamatan sandera. Kemudian, sang instruktur mencoba memberi arahan kepada Cat dan timnya untuk meminimalisir kerusakan dan menangkap tersangka hidup-hidup jika memungkinkan. Namun, Cat dan bawahannya tidak peduli, yang mereka pikirkan hanya menyelamatkan sandera kemudian bantai-bantai. Yeah, I think so, that's right. Open M4 and shoot around the little baskets. The negotiator has the money on hand, right? Rest my case. Scene berpindah ke sebuah gedung, di mana Demetrius dan Ilya menangkap seorang sandera bernama Kenny. Demetrius dan Ilya ingin mendapatkan sebuah barang yang disimpan Kenny di dalam gudang tersebut. Di sisi lain, seorang mafia bernama Lampon dan Now sedang mencari keberadaan Kenny. Sedangkan Demetrius mengancam Kenny untuk memberitahukan di mana barang tersebut berada. Tak lama berselang, Now dan Lampon tiba di gudang. Akhirnya pertempuran antara duo terjadi dan akhirnya mereka saling menodongkan senjata. Di tengah adu tudung senjata, Lampon melihat Kenny yang berada di tangan Demetrius. Kemudian Lampon menjelaskan bahwa ia dan rekannya hanya ingin mendapatkan sebuah barang yang disembunyikan Kenny. Karena tujuan duo tersebut sama, akhirnya Lampon dan Demetrius memutuskan untuk diskusi. Di sisi lain, setelah mendapatkan les privat, Ken dan timnya akan melakukan sesi latihan di gudang, yang kebetulan gudang tersebut merupakan tempat di mana Kenny disandra. Kemudian mereka menyalakan sirene agar latihan terlihat dramatis. Sedang Lampon dan Demetrius yang mendengar suara sirene segera bersembunyi.
Sementara itu, Ken melihat beberapa instruksi ke rekan timnya. Setelah selesai memberikan instruksi, mereka mulai latihan menggunakan senjata berisi peluru cat. Ken dan rekan timnya mulai menembak target sasaran. Suara tembakan tersebut terdengar hingga ke lantai bawah di mana Lempon dan yang lainnya bersembunyi. Suara tembakan terus terdengar yang membuat Lempon dan yang lainnya mulai panik. Namun di tengah ketegangan, Lau mencoba merayu Ilya yang kebetulan berada di sampingnya. Ilya yang melihat kelakuan Lau mulai emosi dan kemudian menghajar Lau. So beautiful. Let me take the situation is over. Suara keributan yang dibuat Ilya terdengar sampai ke telinga Ken. Ken yang mendengar suara tersebut memerintahkan Blanco untuk mengeceknya. It was Blanco bringing up the rear. Do you want to run this again? Tell orders down. This place is off limits until 10 bucks. Duly noted, move out. Sementara itu, akibat keributan yang dibuat oleh Lau dan Ilya membuat mereka semakin waspada. Tak lama berselang, Blanco tiba di lantai dasar dan mulai melakukan pengecekan. Sedangkan Lau yang mengetahui ada seorang datang mulai menyiapkan senjatanya dengan memasang peredam di senjata tersebut. Hello? Ketika Blanco mendekat ke tempat persembunyian Lempon dan yang lainnya, Lau segera menembak Blanco, sedang Blanco yang refleks menembakkan senjatanya. Blanco berhasil selamat karena rompinya, namun Ilya segera menghampirinya dan membunuh Blanco. Setelah membunuh Blanco, mereka bergegas menyembunyikan mayatnya. Ketika Demetrius mengambil selongsong peluru milik Blanco, ia mengetahui bahwa amunisi yang digunakan hanya peluru cat. Akhirnya, Demetrius mengetahui bahwa pasukan SWAT yang datang hanya sekedar pelatihan. Mendengar informasi tersebut, Lempon dan yang lainnya pun memutuskan untuk melawan Ken beserta timnya. Simunition. Prepare for a firefight. Thinking about it are firing blanks. Di lain sisi, Ken, Hun, dan Janet yang mendengar suara tembakan bergegas menyusul Blanco. Setelah tiba di lantai dasar, Ken beserta timnya sudah disambut Lempon, Demetrius, dan yang lainnya. Humane LAPD. Singkat cerita, Cat beserta timnya berhasil bersembunyi di balik pintu baja. Cat mengetahui bahwa Blanco sudah tewas dan berjanji akan membunuh Lempon beserta kawan-kawannya. Kemudian Ken dan timnya pergi menuju ke lantai 2 untuk melihat truk yang mereka bawa sebelumnya. Mereka ingin kembali ke dalam truk untuk mengambil amunisi dan ponsel yang mereka tinggalkan. Namun saat mereka melihat keluar jendela, truk tersebut sudah dibawa oleh Ilya dan Lau. Sementara Lempon mulai emosi karena banyaknya cobaan. Lempon segera mengancam Kenny untuk memberitahukan di mana barang yang ia cari. Kemudian Kenny menunjukkan pintu besi di mana Cat beserta timnya bersembunyi. Tak lama, Ilya dan Lau tiba menggunakan truk milik Ken. Ilya menemukan sejumlah ponsel dan amunisi yang berada di dalam truk dan mengetahui bahwa Cat dan timnya tidak bisa memanggil bantuan dan tanpa senjata. Cell phones here. This anymore? You obviously ain't heard of Kobe Bryant. Beberapa saat kemudian, sebuah mobil muncul. Rupa-rupanya mobil tersebut berisi anak buah Demetrius. Melihat Demetrius yang memanggil anak buahnya, Lempon tidak mau kalah dan ikut menghubungi anak buahnya untuk segera datang. Demetrius dan anak buahnya lalu mencoba membobol pintu baja tersebut. Namun karena memakan waktu, Demetrius memutuskan untuk menyerang lewat jendela menggunakan tangga. Sementara itu, Ken memutuskan pergi ke lantai dasar untuk mengambil amunisi yang berada di truknya. Sedangkan Han dan Janet bertugas menjaga pintu. Setelah Ken berhasil tiba di dalam truk, ia melihat Kenny yang sedang terikat. Saat Cat mendekat, dari arah belakang, anak buah Demetrius tiba-tiba menodongkan senjata ke arahnya dan adu mekanik pun terjadi. Di saat yang bersamaan, anak buah Demetrius sudah tiba di lantai 2.
sedangkan Janet pergi untuk mengecek suara yang berasal dari lantai 2. Setelah tiba di lantai 2, Janet bertemu anak buah Demetrius, sedangkan Han yang menjaga pintu juga bertemu dengan anak buah Demetrius. Dan akhirnya, mereka semua saling adu mekanik. Kita kembali lagi ke Ken. Setelah menang mekanik, Ken membawa beberapa amunisi dan Kenny ke arah pintu baja. Di lain tempat, Lempon yang mendengar suara tembakan dari dalam gudang segera kembali untuk mengecek keadaan. Setibanya di sana, Lempon yang melihat Kenny kabur dengan Cat segera mengejarnya. Sedangkan Han yang telah selesai adu mekanik segera membuka pintunya. Setelah berhasil lolos dari Lempon dan komplotannya, Ken pergi ke lantai 2 guna membantu Janet yang ternyata kalah adu tembak. Setibanya di lantai 2, Ken segera menyelamatkan Janet dan berhasil membunuh anak buah Demetrius. Saat Ken beserta timnya sedang berdiskusi, Kenny tiba-tiba pergi guna mengambil barang yang menjadi incaran Lempon dan Demetrius. Cat yang mengetahui hal tersebut segera merebut benda yang berada di tangan Kenny. Kemudian Kenny menunjukkan sebuah jalan keluar lewat saluran bawah tanah. This changes everything. We want to negotiate with these fucks. But just listen to me for 5 seconds, okay? Sementara itu, bala bantuan dari Lempon tiba. Salah satu anak buah Lempon pergi ke atap dan ia menemukan sebuah lubang yang menuju ke lantai 2. Akhirnya, anak buah Lempon berhasil membuka pintu besi yang selama ini tersegel. Setelah berhasil ke lantai 2, Lempon dan anak buahnya segera mengejar Cat yang kabur lewat terowongan bawah tanah. Sedangkan itu, Cat, Han, Janet, dan Kenny menemukan jalan bercabang. Cat memutuskan untuk pergi berpisah dengan Han, Janet, dan Kenny. Rupa-rupanya, jalan yang dipilih Cat terhubung ke gudang sebelah. Namun sialnya, Cat ditangkap oleh Ilya dan Demetrius. Sedangkan Han, Janet, dan Kenny sudah dihadang Lau beserta anak buah Lempon. Singkat cerita, Lempon berhasil merebut koper yang berada di tangan Lempon. Namun saat mengecek koper tersebut, ternyata benda yang ia cari sudah hilang. Lempon yang sangat marah segera membunuh Kenny, dan melihat Kenny yang dibunuh, Han segera memberitahukan di mana barang tersebut disimpan. Where is it? He's telling the truth. Is that right? This isn't the case. Not half an hour ago, I swear. Hey, get this piece of shit. Kemudian Lempon merintahkan Now untuk mengikuti Han guna mengambil barang tersebut. Setelah Han pergi, Lempon menyuruh ke gudang sebelah untuk membunuh Ilya dan Demetrius. Di lain sisi, setelah memberikan barang yang Lempon cari kepada Lau, ia segera menyerang Now dan adu mekanik pun terjadi. Setelah beberapa saat, Han berhasil membunuh Now dan bergegas kembali guna menyelamatkan Janet yang disandra oleh Lempon. Setibanya di sana, Lempon yang sedang bengong didotong oleh Han yang baru tiba. Di tempat lain, anak buah Lempon tiba. Karena kala jumpa, Ken memutuskan untuk bekerjasama dengan Ilya dan Demetrius. Melihat situasi yang sulit, akhirnya Ilya dan Demetrius setuju untuk bekerjasama dengan Ken. Kemudian Ilya memberikan kunci truk kepada Ken, dan setelah mendapatkan kembali kunci truknya, Ken, Ilya, dan Demetrius pergi menggunakan truk milik Ken, sedang anak buah Lempon mengejar di belakangnya. I hope you know what you are doing.
Ken, Ilya, dan Demetrius tiba di gedung di mana Lempon berada. Singkat cerita, war terjadi antara anak buah Lempon dengan Cat beserta anak buahnya. Di tengah war, Han berinisiatif mengambil senjata bazooka yang berada di dalam truk. Kemudian ia menembakkan senjata tersebut ke arah mobil di mana para anak buah Lempon bersembunyi. Carlos was Martha, after my grandma. Mengira pertempuran berakhir, tiba-tiba dari arah belakang Ken ditodong senjata. Setelah itu, Ken, Han, Janet, dan Demetrius ditawan oleh Lempon dan anak buahnya. Saat hendak dieksekusi, Ken meminta sebuah permintaan terakhir, yaitu sebuah penutup telinga. Setelah memasang penutup telinga, Ken meledakkan sebuah bom cahaya yang membuat Ken dan timnya berhasil membalikan keadaan dengan menawan Ilya, Lempon, dan Demetrius. Wait. And a last request? Henley, what of it? I got a last request. Yeah, whatever, man. Do your thing. Oh, shit! Akhirnya pertarungan pun selesai. Ken beserta timnya mengira akan dipecat karena kekacauan yang mereka buat. Namun saat kembali ke kantor, mereka dikejutkan dengan Kenny yang masih hidup. Admin juga nggak tahu kenapa Kenny ini masih hidup. Rupa-rupanya, Kenny merupakan seorang agen yang ditugaskan untuk menyelidiki sebuah kasus tentang mafia Lempon dan Demetrius. Kenny pun memerintahkan agar Ken beserta timnya untuk tutup mulut atas kejadian yang mereka barusan terjadi. Impossible for you to stand on your own. You didn't know the first thing about SWAT operations. Cowboys are standing on your own dicks. The two factions responsible for. Sebagai imbalannya, Kenny akan memberikan penghargaan dan Cat beserta timnya bisa melanjutkan kembali sebagai tim SWAT yang terbaik. Film pun berakhir. Oke guys, itulah alur cerita film Tactical Force. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari YND, sampai jumpa di video berikutnya.